diloncat ke sana ke sini, dirapkan semua masalah di Di cerita sebelumnya, setelah mendengarkan cerita asal-usul ayah kandungnya dari Pixie, Marcus pun kemudian berniat akan melawan rasa takutnya sendiri. Sedangkan kedua orang tua angkatnya berhasil mentransferkan roh iblis Raja Tanduk Perak ke seekor umang-umang yang menjadi kepiting dengan ukuran raksasa. Yang selanjutnya Black Manta pun membawa kepiting raksasa itu ke daratan dan di sanalah Marcus pun menghadapinya. Dan atas berkat bantuan Pixie dengan memberikan tongkat dan satu kaleng soda yang sudah dimantrai, kepiting itu akhirnya kembali ke bentuk semula. Sedangkan iblis The Silverhorn King, ya si Raja Tanduk Perak, menghilang di tengah lautan. Menyusullah si Black Manta bersama kedua anggotanya untuk mengejarnya. Monkey Prince yang melihat mereka dan menduga itu adalah kedua orang tuanya, dia pun langsung mengikuti mereka ke dalam lautan. Sementara itu di Atlantis, Aquaman menerima tanda bahaya dari salah satu pengintainya dari orang-orang The Trench. Setelah dia mengutus pengintai lainnya di kota Dragon Town, terjadi fenomena yang aneh kepada salah satu penduduk yang dulunya bekerja dengan Aon Guang, ya Raja Naga Laut Timur, yang entah mengapa mengeluarkan serpihan tongkat sakti Ryu Jinggu Beng yang berubah menjadi seukuran raksasa. Sementara itu di Phantom Zone terungkap selama ini Sun Wukong berada di sana. Dia terbangun oleh karena reaksi Jinggu Bengnya itu muncul di dasar lautan bumi Atlantis. Nah, bagaimana nih cerita ini akan terungkap pada video ini? Cari tahu selengkapnya pada cerita yang akan kita bahas ini. Ya, ini adalah ulasan singkat mengenai cerita video komik Monkey Prince edisi yang selanjutnya. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang aku sajikan ini. Oke, alright. Hai semua, kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Jadi ya aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun dari kemarin nih yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Oke, kali ini kita berada di komik Monkey Prince edisi yang ke-7 dengan judul Big Stick Energy Part 3 of 4. Dirilis pada tanggal 4 Oktober tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 23 halaman, ditulis oleh Jenny Luen Liang dan digambar oleh Bernard Cheng. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita pada edisi ini dibuka di mana dengan menampilkan Marcus dan Pixie yang ternyata ditangkap oleh penjaga Atlantis beberapa saat yang lalu yang ada di edisi yang sebelumnya. Awalnya Monkey Prince dan si Pixie ini itu kan hanya mengejar kedua orang tuanya bersama Black Manta yang melarikan diri ke dalam lautan agar dapat menyelamatkan orang tuanya itu. Dan setelah menyadari dia dapat bernafas di dalam air, Monkey dan Pixie pun berhadapan dengan pasukan Atlanteans. Kemudian di saat inilah mereka berdua dibawa oleh penjaga Atlantis untuk dihadapkan kepada raja dan ratu mereka, yaitu Aquaman dan Mera. Setelah mereka diminta untuk membungkuk, nah sekarang ini giliran kedua penguasa Atlantis itulah yang harus membungkuk kepada Monkey dan Pixie. Namun ya si Aquaman ya menolaknya, meskipun si Marcus adalah pangeran yang disebut Monkey Prince, dan ternyata Batman juga telah menyebarkan kabar tentang Pangeran Kera alias si Monkey Prince di kalangan komunitas superhero, yang tentunya Aquaman dan Mera sudah tahu nih siapa sosok yang berhadapan dengan mereka. Di saat mendengar nama Batman, si Monkey Prince pun kemudian sepertinya tidak terlalu menyukainya. Yang selanjutnya si Aquaman pun bertanya kepada si Monkey Prince, ada perihal apa nih mereka berdua datang ke Atlantis. Si Monkey Prince pun kemudian menyatakan dia itu datang ke Atlantis bukan
bukan untuk menyerang mereka, tapi sebenarnya dia sedang mencari seorang penjahat yang bernama Black Manta. Mendengar nama Black Manta, si Aquaman pun kemudian ya terkejut begitu. Kenapa lagi nih dengan si Black Manta? Tapi sebelum diskusi mereka berlanjut, tiba-tiba ada seorang pasukan yang masuk ke tengah tahta. Sambil membungkuk, dia pun memberitahu kedua pasangan kerajaan bahwa ada sebuah tiang besar yang telah muncul di daerah Dragon Town, di mana juga ada salah satu rakyat dari mereka yang sedang terperangkap oleh tiang itu. Menurut informasi yang dia dapatkan dari penduduk setempat, mereka menyatakan bahwa itu adalah fenomena alam yang terjadi di Dragon Town. Namun si Pixie yang mendengar tiang raksasa itu yang ada di kota Dragon Town menyadari bahwa pilar atau tiang raksasa itu sebenarnya adalah Ryuji Jingu Beng, ya tongkat sakti milik Raja Kera Sun Wukong, ayahnya si Monkey Prince. Dan oleh karena inilah ternyata mereka ditakdirkan untuk datang ke Atlantis ya agar dapat untuk membawa tongkat itu. Tentu saja Monkey Prince pun menjadi bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh Shifu Fixie? Shifu Fixie pun hanya menjawab singkat bahwa tongkat itu adalah milik ayahnya si Monkey Prince, tongkat legendaris Ryuji Jingu Beng yang diambilnya dari Raja Naga Laut Timur. Di halaman selanjutnya di Dragon Town, ternyata serpihan yang muncul dari bekas pukulan matanya si naga yang pernah bekerja dengan si Raja Naga Laut Timur, sekarang kepalanya itu tenggelam di dasar lautan, tertimpa oleh tongkat Jingu Beng yang menjadi seukuran raksasa. Seorang di antara para naga itu berkomentar, ternyata pilar itu selalu menjulang tinggi setiap beberapa menit. Dan kembali ke pertemuan tahta kerajaan Atlantis, di mana Aquaman yang dihadapkan dengan Monkey Prince dan Pixie. Akhirnya Pixie pun memutuskan untuk menuju ke tempat pilar tongkat raksasa yang muncul di Dragon Town. Si Monkey Prince pun kemudian berpamitan sambil menundukkan punggungnya. Namun si Aquaman pun menyatakan kepada mereka berdua untuk tidak akan pergi meninggalkan kerajaan Atlantis. Namun Monkey Prince pun mencoba untuk mengelabui sang raja. Dia sepakat untuk tidak ke mana-mana. Meminta untuk tos dengan isyaratnya itu adalah menempelkan kedua jari kelingking mereka. Aquaman pun menurutinya, namun ternyata tiba-tiba tangannya pun menjadi terputus dan juga memutuskan ikatan gari besi yang terikat di tangannya. Begitu juga nih dengan Pixie yang berubah menjadi cumi-cumi. Mereka berdua melarikan diri dan sempat melawan beberapa pasukan tentara Atlantis. Walaupun si rambut merah sempat membuat si Monkey Prince tidak bisa bernafas, namun dia dapat diselamatkan oleh Pixie yang berubah menjadi seekor lumba-lumba. Dan selanjutnya mereka pun berenang menuju ke Dragon Town. Sementara itu, Black Manta dan kedua anteknya Winston dan Laura masih penasaran nih kemana perginya si Raja Tanduk Perak. Ya, mereka pun mencari sampai ke dasar lautan. Merasa putus asa entah kemana perginya The Silverhorn King itu rimbanya. Akhirnya dengan alat pelacak yang ada di kapalnya itu, mereka pun menemukan sinyal dari Raja Tanduk Perak yang sedang kelaparan. Dia sangat membutuhkan makanan. Berpindah lagi nih ke Dragon Town. Orang-orang yang ada di sana masih penasaran bagaimana teman mereka itu dapat diselamatkan dari tongkat raksasa itu, di mana kepalanya tertimbun ditimpa oleh pilar raksasa. Mereka pun berasumsi mungkin saja Aquaman dapat menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ternyata Marcus dan Pixie yang muncul ke tempat mereka, di mana orang-orang penghuni Dragon Town mengira Monkey Prince itu adalah Raja Kera. Ya, Sun Wukong sang legendaris telah muncul ke tempat mereka dan langsung bersujud kepadanya. Tentu saja hal ini membuat si Monkey Prince pun bertanya-tanya kepada Pixie, kenapa tuh orang-orang yang berkepala naga itu bersujud kepada mereka? Pixie pun menjawab singkat, mungkin mereka itu mengira yang datang itu adalah si Sun Wukong. Pixie pun yakin nih 100% bahwasanya pilar raksasa itu memang benar adalah Ryuji Jingu Beng, dan langsung saja dia memberitahu si Markusan untuk memerintahkan staf raksasa itu agar dapat menyusut dan kembali ke keturunan Sun Wukong. Dalam hal ini tentu saja adalah si Monkey Prince. Namun ternyata apa yang disuruh si Pixie itu tidak menghasilkan apa-apa yang mereka inginkan. Di saat Monkey Prince menyatakan kepada pilar itu untuk kembali ke tangannya, ya pilar itu tidak memperdulikannya. Dan ini tentu saja membuat para penduduk Dragon Town menjadi curiga, apakah benar si kera itu adalah Sun Wukong, si kera sakti. Dan atas tindakan ini, lihat tuh mukanya si Monkey Prince agak sedikit
cemas. Yang selanjutnya, Shifu Figzi pun menyuruhnya untuk bermeditasi dan mencoba agar berkomunikasi lebih serius lagi dengan tongkat Ruyi Jingobeng. Dan berkat arahan dari Figzi tersebutlah, Monkey pun dapat berkomunikasi dengan Jingobeng yang ternyata memiliki kemampuannya sendiri, bebas dan tidak mau ikut oleh orang yang mirip dengan Sun Wukong, yang artinya staf tersebut menolak untuk mematuhi perintahnya si Monkey Prince. Di saat itu juga ternyata Figzi melihat Silverhorn King yang muncul di tempat mereka. Silverhorn King pun mengenal si Figzi. Begitu juga nih dengan si Figzi yang juga mengenal musuh lamanya itu. Dan selanjutnya mereka pun bertempur. Silverhorn King pun mengungkapkan bahwasanya sebenarnya si Figzi itu adalah sosok siluman iblis juga, dan dia pun mengungkapkan sebenarnya dia sedang kehausan akan ki, energi ruh dari para pahlawan, bagaimana dia akan menelan ruh jiwanya si Figzi. Figzi pun menjadi muak dengan iblis siluman Raja Tanduk Perak. Kegeramannya itu dia lampiaskan dengan langsung menyerang siluman itu dengan tongkat penggaruk sampahnya itu. Namun ternyata ketika dihantamkan, Raja Tanduk Perak langsung menghilang. Tiba-tiba Aquaman muncul di tempat itu. Dia langsung menghampiri fenomena aneh yang ada di Dragon Town. Di saat itu juga dia ternyata tentu saja melihat si Monkey Prince yang ada di sana yang sedang bertapa. Kemudian si Aquaman tiba-tiba menyatakan ada getaran air yang segera mendekati mereka, dan ternyata getaran itu adalah gelombang dari seseorang. Nah, seseorang itu ternyata adalah serangan dari Black Manta, yang kemudian si Aquaman pun menyikapinya dan mereka pun bertempur adu ketangkasan. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua, dan lokasinya itu tidak jauh dari kaki pilar di mana si Markusan masih bertapa serius. Ternyata pergelutan kedua orang itu menabrak Markus dan merusak fokus konsentrasinya yang sedang bertapa, di mana dia sedang berkomunikasi dengan pilar raksasa, bahwasanya agar dapat mematuhinya, meyakinkan si pilar itu bahwa dia adalah putra dari Sun Wukong. Pilar itu masih tetap tidak mempercayainya. Namun pada saat konsentrasinya itu terganggu dengan pertempuran Black Manta melawan Aquaman, Figzi pun kemudian langsung menghampiri Monkey Prince dan memberinya untuk tetap berfokus kepada Jingobeng. Awalnya dia tetap berfokus kembali, namun ketika Aquaman menyerang kapal selam Black Manta yang dimana di dalam kapal itu dia mengetahui nih dari pengejaran mereka bahwa di dalam kapal itu ternyata ada kedua orang tuanya. Ya tentu saja hal ini membuat si Markusan pun mengabaikan staf pilar raksasa itu, meskipun pilar raksasa itu tetap terus tumbuh menjulang ke atas, dan itu akan semakin berpotensi untuk membahayakan seluruh Atlantis. Sementara Figzi yang melihat apa yang dilakukan oleh si Monkey Prince pun terpaksa harus membacakan mantra lingkaran mahkota yang ada di kepala Markus, dengan maksud untuk membuatnya tetap fokus pada staf pilar yang semakin lama akan terus menjulang ke atas. Tetapi si Monkey Prince pun tetap berjuang melawan rasa sakitnya itu agar dapat membantu kedua orang tuanya. Ya, sungguh ini adalah pengorbanan yang serius untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya itu adalah orang tua angkatnya. Di saat itu dia menyadari bahwa jika saja dia bisa menghirup angin di dalam air, maka tentu saja dia bisa membuat sekumpulan awan seperti biasa ketika dia berada di dunia daratan. Yang selanjutnya, tanpa berpikir panjang lagi, dia pun melakukannya. Dan kemudian kumpulan awan itu mengangkat kapal selam Black Manta dan juga bersama kedua orang tua angkatnya yang berada di dalamnya untuk dapat naik ke permukaan. Dan setibanya di perairan permukaan atas, kapalnya itu mengapung dan ternyata mereka berdua disambut oleh para aparat polisi air dan menangkap mereka. Kembali ke dalam lautan, Figzi dan Monkey Prince pun kembali ke misi mereka yang sebenarnya itu untuk mengeluarkan pilar yang masih tertancap di daratan laut. Tapi menurut Aquaman nih, dia ini menduga bahwasanya si Figzi dan Monkey Prince telah menyelamatkan Black Manta, ya musuh abadinya. Dan tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh si Monkey Prince itu, dia langsung menyatakan bahwasanya si Monkey Prince telah bekerja sama dengan seorang penjahat super
super villains. Dan atas tindakannya itu berarti Monkey Prince termasuk sebagian dari orang-orang komunitas penjahat super. Mendengar pernyataan itu, Monkey Prince yang sudah agak kesal dengan Raja Atlantis ini pun menjadi sangat marah. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menyelamatkan kedua orang tuanya saja. Nah, di saat itu jugalah Raja Tanduk Perak melihat ada korban yang harus dia santapnya sendiri, energi pahlawan, yaitu si Aquaman yang akan dia makan. Sementara itu di Palung Mariana, Raja Trance King menerima laporan dari pasukannya. Ternyata Aquaman sedang bertempur dengan Monkey Prince. Bersamaan dengan itu, Monkey Prince yang tadi sudah kesal dengan Aquaman terpaksa harus menghadapinya sambil menyatakan jika dia menganggap mereka adalah villains, maka saatnya dia akan menunjukkan apa sebenar-benarnya seorang penjahat itu. Monkey Prince pun kemudian menyerang Aquaman dan cerita ini pun menjadi bersambung. Keras hati menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras hati. Oke, langsung saja kalian beralih ke cerita edisi yang selanjutnya. Karena tidak sabar apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Siapakah yang akan menang dalam pertempuran antara Monkey Prince melawan Aquaman? Cari tahu langsung jawabannya pada video cerita yang selanjutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Cek aja kalau ada. Nah, tulis komentar teman-teman tentang video ini. Share jika berkenan. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, ya di subscribe lah agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.